Insya Allah saya Muslim. Muslim. Baik Bang, silakan Bang. Ini acara debat Islam dan Kristen. 5 menit membuktikan kesalahan Al-Quran. Apakah Anda siap? Gini, sebelum bertanya, sekarang saya mau ngomong ya, Bang Enis. Silakan. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, kan begitu ya? Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Iya. Itu ada ayatnya di dalam Al-Quran, ada. Ada. Ya. Ada. Nah, sekarang mungkin saya nggak akan mengajukan pertanyaan, tetapi gini loh, semua manusia itu pasti akan, orang-orang yang beragama pasti akan membela agamanya itu benar. Tetapi saya punya prinsip gini, sebentar. Saya punya prinsip gini loh, Dis. Kita punya otak. Gunakanlah logika kita untuk berpikir. Kan begitu. Contoh. Kenapa saya meluk Islam? Ya. Karena boleh minum kencing onta. Ini loh, Dis. Terserah. Kamu di sini sebagai mentor harusnya bisa memberikan wawasan, tutur kata yang bagus. Kalau masalah kamu berani ya itu hak kamu kan, seperti itu ya. Cuma gini, Dis, yang akan saya sampaikan ya, kenapa saya percaya dengan Islam. Terus kamu berbicara bahwa Al-Quran ada kekurangannya. Saya kayaknya nggak masuk dengan kata-katamu. Contohnya gini ya, sekarang banyak sains modern dari dunia, seperti contohnya terciptanya kamu loh, Dis. Kamu dari proses sampai melahirkan sudah ada dalam Al-Quran. Dokter tercengang. Terus saya nyalakan api di dalam lautan dan itu sudah banyak ditemukan. Sains modern, air laut yang tidak bisa bersatu, dan masih banyak lagi. Coba kita ambil contohnya. Sebentar, saya ngomong dulu ya. Bang, satu-satu Bang, jangan diborong semua. Bang, ini cuma saya nggak harus minta kamu jawab, tidak. Cuma gini, saya ingin satu-satu kalau membahas sesuatu itu jangan diborong semua. Tadi Anda katakan. Oke, yang terakhir. Oke, silakan. Dari alam semesta, luasnya alam semesta jagat raya, seperti proses terjadinya alam semesta, Big Bang, itu ada di Al-Quran. Terbelahnya bulan ada di Al-Quran. Oke, coba. Terus alam semesta saya kembangkan ada dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bukan wahyu Allah, nggak mungkin itu semua terjadi. Makanya saya menggunakan logika. Maaf, saya bukan orang Islam yang benar-benar mengetahui tentang Islam, tetapi saya menggunakan logika. Semua yang ketemu di Al-Quran, sains modern sekarang sudah tertulis 1400 tahun yang lalu. Oke, Dis? Baik, saya akan tunjukkan ya. Menurut Al-Quran, kamu bilang Al-Quran itu saintifik ya. Menurut Al-Quran, matahari tenggelam di mana? Tenggelam di barat. Menurut Al-Quran, matahari tenggelam di lumpur yang berwarna hitam. Bang, abang ini korban daripada tulisan-tulisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini Bang, tadi Anda ngomong saya dengar. Giliran saya ngomong Anda kepanasan nih gimana? Boleh gantian? Baik. Jadi Bang, ada tulisan-tulisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gosip-gosip murahan yang dikonsumsi oleh banyak orang Islam. Misalnya mengatakan bahwa Al-Quran itu sangat-sangat saintifik. Bahwasanya apa yang sudah ditemukan di dalam Al-Quran itu akhirnya ditemukan oleh para ahli-ahli sains. Salah satunya saya kasih contoh. Menurut sains, apakah matahari itu tenggelam di lumpur? Jangan macet Bang. Tenang dulu Bang, jangan gini. Menurut Al-Quran matahari tenggelam di lumpur nggak? Sama mau beli buah kan? Oh enggak, matahari tetap di barat. Baik. Tetapi dalam ada Al-Quran di situ Bang? Bumi mengitari matahari. Sebentar. Dalam Al-Quran sudah jelas bumi mengelilingi matahari. Bang, jangan ngomong mengelilingi Bang. Jangan ngomong mengelilingi. Menurut Al-Quran. Sekarang gini, kalau kita memakai logika, ya, apa yang tertera sekarang di? Oke, coba Bang ambil Al-Quran dulu Bang. Ambil Al-Quranmu coba.
penemuan terbaru sekarang, sains modern sudah ditemukan. Lama diulang-ulang lagi. Senses, iya kita kasih contoh satu bang. Di dalam Quran surat Bang, tadi kan Anda sudah membuat klaim bahwa Al-Quran itu sangat saintifik, oke? Oke, coba buka Quran. Coba buka Quran surat Al-Kahfi ayat 86. Silakan. Surat Al-Kahfi ayat 86. Silakan, Bang. Kan sudah saya katakan. Oke, baik ya, saya tunjukkan saja ya. Baik, saya tunjukkan saja, Bang. Saya balikan dulu kamera saya. Oke, carilah. Inilah orang-orang yang anu nih. Baik, Bang. Anda bilang tadi Al-Quran itu adalah buku yang sangat-sangat didukung oleh sains ya. Perhatikan. Hingga ketika dia telah sampai ke tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam. Bah, betul nggak? Betul nggak? Sebentar Bang. Masalah kayak gitu, saya akan jawab ya. Saya akan menjawab ya. Oke. Jadi menurut Al-Quran matahari tenggelam di laut, betul nggak? Sebentar. Itu hanya perumpamaan bisa saja kan? Perumpamaan. Perumpamaan. Bisa Bang. Tadi katanya scientific, sekarang perumpamaan. Aduh. Kan beda Bang. Kenapa logika Bang? Logika Bang ya. Bulan terbelah saja terjadi kan Bang? Bukti ada, bulan terbelah. Proses terjadinya. Oke, di mana buktinya bulan terbelah? Coba. Mana jurnal atau mana kajian ilmiah yang mengatakan bahwa bulan terbelah? Buka di Google aja muncul Bang. Google milik siapa? Bang, saya sudah periksa. Semua tulisan. Inilah saya bilang ya. Pantesan Anda masih jadi orang Islam. Bang, di Google saya membaca. Oke, baik kita buka ya. Apakah bulan pernah terbelah? Baik. Itu kebohongan. Bang, kalau Anda ngomong, saya ngomong, yang mau didengar siapa? Kebohongan mana? Kalau baik. Kebohongan yang bohong orang siapa? Bukan siapa Google. Baik. Baik. Oke. Saya akan tunjukkan bahwasanya sumber tentang terbelahnya Al-Quran itu adalah peristiwa bohong yang dikatakan itu dari NASA segala macam, itu bohong. Tidak pernah. Perhatikan, nih saya balik dulu kamera saya. Itu sumber hoax. Selama ini kalian itu mempercayai hoax. Makanya kamu masih jadi Islam. Nih, lihat. Perhatikan. Tentang foto bulan terbelah, hoax. Perhatikan, sumber foto. Bacakan. Foto yang beredar, misalnya tentang misi Apollo 10, menunjukkan rima. Apa itu rima? Rima Archimedes itu, yaitu parit atau patahan di bulan yang berbentuk akibat aktivitas tektonik purba. Sumber CBNC Indonesia. Kesimpulan, foto tersebut bukan, perhatikan, bukan bukti fisik dari mukjizat terbelahnya bulan yang diceritakan dalam Islam, tetapi merupakan fitur geologis bulan yang alami. Sikap NASA, tenang Bang, tenang. NASA dan ahli ilmiah menegaskan foto tersebut adalah hoax. Jadi selama ini Anda itu percaya hoax. Jadi bulan terbelah adalah mukjizat orang yang dipercaya, sementara klaim foto bulan terbelah adalah hoax. Hoax. Makanya saya tidak heran kalau kamu masih jadi orang Islam. Silakan. Kenapa NASA pernah mengabarkan bulan terbelah? Di mana NASA pernah mengabarkan bulan terbelah? Ya, udah. Sekarang gini aja, Bang. Enggak, tenang dulu. Di mana NASA pernah mengabarkan bahwa bulan terbelah? Buka saja di Google kan ada, Bang.
Tadi sudah saya tunjuk, Abdul, itu informasi hoax. NASA tidak pernah mengeluarkan statement itu. Ini loh, sikap NASA dan ahli ilmiah menegaskan foto tersebut adalah hoax yang disalahpahami. Foto tersebut bukan merupakan bukti terbelahnya bulan, tetapi merupakan fitur geologis bulan yang alami. Bukan merupakan bukti bahwa bulan pernah terbelah. Itu menunjukkan namanya Rima Ariadeus, yaitu parit atau patahan di bulan yang terbentuk akibat aktivitas tektonik purba. Bukan bulan terbelah, apalagi dibelah sama Muhammad. Berarti pernah ya? Itu tektoniknya pernah terbelah ya? Bang, benturin kepala, benturin kepala Kubin. Benturin kepalamu Kubin. Kubin sana, Kubin. Gini. Aduh, heran. Teman-teman, ayo. Ini zaman udah modern loh. Jangan kalian itu mudah sekali termakan informasi dusta. Tahu nggak, Indonesia itu punya Kemendigi atau apa? Kementerian apa itu? Digital informasi itu. Itu ada itu. Segala informasi yang hoax ada. Kamu ini kok masih saja orang. Kalau zaman dulu, zaman baru munculnya internet, emak-emak kalau baca, ini benar. Zaman sekarang, coba periksa dulu informasi apakah itu hoax. Heran sekali dengan kalian. Tidak pernah ada bulan itu terbelah. Kalau seandainya bulan terbelah, pastilah setiap negara mencatat peristiwa itu, bulan terbelah itu. Penduduk negeri Cina pasti mencatat bulan terbelah itu. Penduduk negeri di India pasti mencatat itu. Penduduk negeri di Afrika, di Amerika pasti mencatat itu. Tidak pernah ada bulan terbelah. Ada-ada saja. Heran dengan kalian ini loh. Ayo silakan naik, tapi yang agak warasan dikit lah ya. Saya udah jenuh loh kalau ngomong dengan orang gak waras ya. Ya. Oke, kita kasih naik, ada David. Oke, selamat pagi saudara David. Selamat pagi. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke. Iya. Bang David, saya mau tanya dulu Bang David, apakah Anda ini seorang muslim, Bang? Alhamdulillah saya seorang muslim. Bang Edis? Saya Kristen, Bang. Kristen. Gini Bang, kan saya ini sering viti-viti Bang Edis tuh lewat di pomol saya, lewat di beranda kan. Alangkah baiknya nih perkenalkanlah juga Kristen gitu kan kepada kami juga. Ini saya mau masuk Kristen nih, kalau abang nih masuk dalam logika saya nih. Sering, Bener. Bang. Saya siap dia. Iya, saya siap dia dibaptis. Bang, sering saya beritakan. saya membahas Islam dan sering pula saya membahas Kristen. Ketika saya membahas Islam, pastilah saya tutup dengan pembahasan Kristen. Saya kasih contoh, Bang. Saya kasih contoh. Kalian orang Islam sering bilang bahwasanya Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik, yang perlu ditiru dan dicontoh oleh umat manusia. Betul? Sementara seharusnya yang perlu dicontoh dan diteladani itu bukanlah Muhammad, melainkan adalah Yesus. Saya kasih contoh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad dan juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan Yesus. Kita kasih contoh. Menurut Muhammad, Bang, menurut Muhammad, kalau misalnya tetanggamu lapar, tidak punya makan, tetapi dia bukan orang Muslim,
Dia orang kafir misalnya. Menurut Muhammad boleh nggak memberi makan orang-orang tersebut? Menurut Muhammad? Boleh. Boleh. Nah ini Anda namanya ngarang bebas. Kalau misalnya saya tunjukkan nggak boleh gimana? Gimana kalau kita buka surah At-Taubah ayat yang ke-6. Silakan buka. Bang, Muhammad itu tidak percaya Dibuka Al-Quran. dulu, makanya. Ya dibuka dulu, kayak mana lah. Makanya beritakan Injil dulu kepada saya. Saya mau masuk Kristen. Iya bang, nanti At-Taubah saya dulu. beritakan Injil. Kata Tuhan Yesus apa? Kalau kata Tuhan Yesus, janganlah kita ini, jangankan orang yang mengasihi kita ya, orang yang membenci kita saja harus tetap kita berbuat baik kepada mereka. Nah ini Muhammad, menurut dia, kalau dia bukan muslim, kamu nggak boleh kasih makan dia. Makanya dibuka dulu surat Taubah ayat yang ke-6. Saya mau Baik. bertanya bentar lagi. Buka. Saya buka At-Taubah ya, At-Taubah ayat yang ke-6. Tapi yang Ya. saya heran dia ini nggak tahu At-Taubah 26 ini nggak ada kaitannya dengan Muhammad. At-Taubah ayat yang ke-6, bukan 26. At-Taubah ayat yang Baik. ke-6. Bukan. Saya bacakan ya At-Taubah Habis ayat ini ke-6 aku ya, Bang, bertanya ya. ya. Habis ini ya. Habis ini aku Baik. bertanya ya. Baik. Saya buka At-Taubah ayat yang ke-6. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Kan. Di sini, Apakah Muhammad tandanya, melaksanakan ayat ini? itu diperintahkan kepada siapa? Mana di sini Muhammad? Gak ada di sini Muhammad. Diperintahkan kepada siapa? Taubah ayat 6 itu. Diperintahkan kepada umat muslim. Loh, lucu, cuman lah. Muhammad Coba dibuka tidak dulu. melakukannya, Bang. Di mana Muhammad melakukannya? Yang diajarkan Dibaca Muhammad dulu. ini. Taubah ayat 6-nya dibaca Saya dulu. tunjukkan. Saya tunjukkan. Baca dulu. Ya, buka. Sebentar. Oke. Anda tadi mengatakan kepada saya bahwa itu ditujukan kepada umat muslim dan Anda pikir Muhammad melaksanakan ayat itu. Yang ada Bang, Muhammad malah mengajarkan ini. Saya balikan dulu kamera saya. Memang mereka ini. Oke. Tentu Anda percaya ini Muhammad ya. Tentu Anda percaya bahwasanya Muhammad mengatakan ini ya, betul? Ya sudah. Oke. Apa itu? Apa Bawa kata- dari hadis macam mana surah At-Taubah? Oh, berarti Anda tidak percaya Kok perkataan larinya Muhammad? cuman? Anda tidak percaya ini Kan perkataan kau Muhammad? minta bukti. Kau minta bukti atau tidak? Bang, Anda Saya tadi minta buka. tunjukkan ayatnya di mana. Oke. Di dalam Al-Quran langsung, Bang, nggak usah ke hadis. Oh, berarti Anda udah anti Gimana hadis nih. Anti hadis. Tetap kita pakai hadis. Oke. Cuman kau minta. Al-Quran At-Taubah ayat yang memerintahkan. ke-6, kau buka aja. Oke, ayat satu-satu Taubah. kita ngomong, Gimana, Bang. Dis? Satu-satu kita ngomong. Takut kau ditanya. Al-Quran memerintahkan. Takut ditanya. Enggak takut. Al-Quran Ya udah, kalau memerintahkan. nggak takut biarkan aku bertanya. Kalau nggak Oke, takut. Al-Quran memerintahkan supaya melindungi orang kafir, betul? Iya, lindungilah Oke. mereka. Kalau Di kita mana Muhammad menyerang, melaksanakan lindungi itu? mereka. Dilindungi tidak? Tidak, Apa ini serang buktinya. orang kafir yang memberikan Janganlah engkau, makan? ini buktinya. Eh. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin. Ini kata Muhammad. Ayo. Buka Taubah dulu. Buka Taubah dulu. Apa Ini. ajaran Taubah 6? Janganlah Kenapa engkau kau bawa di berteman hadis? kecuali dengan orang mukmin dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ayo. Apakah ini bukan perkataan Muhammad? Buka Taubah dulu. Dia takut, dia takut. Katanya Muhammad kau itu penginjil, tidak percaya. kau botol. Muhammad itu Oh, memangnya dia percaya Al-Quran. Apa Buka kamu dulu. pikir? Habis Apa ini kamu kan pikir aku Muhammad sudah jawab percaya tidak. Al-Quran? Buka dulu At-Taubah. Buka dulu. Tadi Kau sudah takut saya ditanya? buka. Tadi sudah saya Ya buka, baca. tampilkan. Kan kau bisa tampilkan. Di Biar dalam penontonmu At-Taubah ini ayat naik. yang ke-6 ada ayat yang mengatakan jikalau orang-orang kafir itu meminta perlindungan maka lindungilah mereka dan antarkanlah mereka. Betul? Iya, sepakat. Nah, Biar apa? tetapi Kan begitu.
Iya, tetapi apakah itu dilaksanakan oleh Aku udah jawab Muhammad? nggak Ini pertanyaanmu? Kita gantian dong. iya, Kita apakah gantian. itu dilaksanakan oleh Muhammad? Ini kata Muhammad. Dilaksanakan oleh Rasulullah. Mana ayatnya dilaksanakan? Ini Loh, dilaksanakan atau tidak? Ketika Ini Rasulullah apa memberikan ini? makan seorang buta, janganlah yang menghina engkau berteman kecuali Kita dengan gantian, orang mukmin, dan janganlah memakan Gantian makananmu lah. kecuali orang yang bertakwa. Takut ditanya dia Bibel guys, karena bosok Bibelnya. Iya, kitabnya odong-odong. Kitab odong-odong. Iya, di mana Ayo, di situ aku mau Muhammad masuk Kristen. melaksanakan? Aku mau masuk Kristen sekarang. Aku mau bertanya. Boleh? Muhammad Kan sering disuruh bahas Islam. katakanlah perkataan Takut. yang benar. Tetapi di Takut, dalam guys. hadis Muhammad malah ngajarin boleh bohong. Ayo, malu. Malu. Emangnya kamu Ajaran pikir dia Kristen itu melaksanakan ajaran Al-Quran? bobrok. Enggak, malu. Malu kau menceritakan tentang Tuhanmu yang mati terkutuk itu. Malu. Yang mati terkutuk itu Tuhanmu Muhammad. Gimana? Tuhanmu yang nyangkut di tiang salib itu. Ayo. Aku mau bertanya. Yang masih mati di kuburan itu Tuhanmu Muhammad. Takut ditanya. Takut ditanya, guys. Udah merah mukanya dia. Kalau kau memang pemberani Yang mati pulang sampai dong ke sekarang itu Indonesia. Tuhanmu Muhammad yang masih mati di kuburan. Kok tuh? Dari mana? Rasulullah, ya Pulang. Rasulullah. Ayo, kau mau bertanya? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Berarti ketika kau tidak Ya bisa menjelaskan tentang kekristenan, Nah, berarti betul artinya nggak kamu kau begitu bodoh, Dis. sampai sekarang? Iya, Betul nggak kamu sampai Bodoh sekarang? artinya. Ya Rasulullah, betul nggak? kau bodoh berarti. Betul nggak kamu Izinkan sampai saya sekarang bertanya. begitu? Boleh saya bertanya? Takut ya. Takut dia ditanya. Katakan Kamu Kristen bilang, beritakanlah kamu Injil bilang kepada sampai seluruh makhluk. Saya juga sekarang, makhluk dong. apakah kamu Ayo. mengatakan sampai sekarang Yesus kami masih tergantung di salib? Takut kau, Enggak. Bis. Yesus Takut, naik, Bis. bangkit, naik ke Ayo, surga. aku mau bertanya. Ayo. Nah, sementara Berani Tuhanmu nggak masih di kuburan. Nah, ya Rasulullah yang dalam berani nggak kubur, ditanya? ya Rasulullah yang Berani? dalam kubur. Betul kau? Katanya nggak? orang pinter kau, Dis. Katanya orang cerdas. Langsung meninggal Ayo, dunia ini. Ayo aku tanya. Loh. Ayo aku Kamu tanya kan ya. bilang Boleh saya sama bertanya? saya Gak bahwasanya bisa diberikan kita itu surat pertanyaan ke At-Taubah ayat yang ke-6 Takut dia ternyata. berkata, lindungilah mereka. Sementara Ayo, aku mau Muhammad bertanya. berkata sebaliknya. Muhammad malah Ayo, aku mau berkata, bertanya. jikalau Aku mau kamu bertanya. bertemu dengan Wahyudi Nasrani di jalan, persempitlah jalan mereka. Al-Quran berkata, Ayo, aku mau bertanya. katakanlah Takut kau? perkataan yang benar. Sementara Muhammad berkata, boleh Takut. berdusta dalam Katanya- tiga hal. Katanya Kristen itu ajaran kasih. Boleh bertanya dong. Boleh dong bertanya. Boleh dong? Boleh? Masalahnya kamu itu Lah. tidak mengakui apa yang sudah saya katakan. Takut kau, Dis. Takut. Nggak ada takut. Ketahuan. Ayo, boleh saya bertanya? Boleh? Kamu selesaikan dulu itu yang tadi. Udah, Betul teman-teman atau muslim. tidak? Kamu sudah Teman-teman mengakui. muslim, kau keluar semuanya dari komal ini. Karena ini keluar dari komal ini. Keluar Kalau yang kamu muslim. Kita harus pergi Iya, dari saya- takut. jangan Lari, naik, lari. minta naik. Jangan pernah Lari, kalian minta naik. lari. Jangan pernah Takut. minta naik kalian. Ketakutan. Loh, kau yang takut. Kristen ajaran benar. Ya, tidur Aku sana mau di bawah bertanya. sana. Ya, Ayo. tidur di bawah sana. Kan dia bilang bahwasanya di dalam At-Taubah disuruh melindungi orang kafir. Tapi di dalam hadis Muhammad tidak berkata begitu. Muhammad berkata, jikalau kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani, persempitlah jalan mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Itu perintah Al-Quran. Apakah Muhammad melaksanakan itu? Apakah Muhammad menyuruh umat muslim untuk mengatakan yang benar? Umat Muhammad malah berkata, boleh berdusta di dalam 3 hal. Makanya saya sama kamu ngobrolnya nggak nyambung. Kamu membuka isi Al-Quran, sementara di situ tidak tertulis Muhammad melaksanakannya. Gimana kamu itu? Aduh. Menurut surat At-Taubah
ayat yang ke-70. Surat At-Taubah 70. Katakanlah perkataan yang benar. Tetapi menurut Muhammad boleh berdusta di dalam 3 hal. Salah satunya ini. Nih. Bentar ya. Misalnya kalau misalnya kalian mau kawin lagi, boleh. Nih, ini ajaran Islam. Coba kalian dengarkan ini, ya. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Enggak susah. Orang kawin mana, Mas? Enggak, padahal lu bojone ya. Propoligo siji. Nah, saya ulang nih. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Loh iya, gak susah itu. Orang kawin mana, Mas? Enggak, padahal lu bojone ya. Propoligo siji, mari ngono, di lulusan siji, di siji punya silang. Istrinya dibohongi, Beb, gak apa-apa. Karena kalau jujur nih, pertumpahan darah ya. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. Bohong boleh. Jadi kenapa obrolan kita nggak nyambung tadi? Kamu baca Al-Quran. Al-Quran nyuruh janganlah kalian mengatakan perkataan. Kecuali perkataan tersebut perkataan yang benar. Baca tuh surat Al-Ahzab 70. Katakanlah yang benar. Tapi Muhammad ngajarin boleh bohong dalam 3 hal. Dan kata Ustadz tadi, salah satunya boleh bohongin istri kalau kawin lagi. Gimana sih kamu itu? Di mana saya dustanya? Dustanya di mana? Gimana sih? Saya bisa menunjukkan itu dalil-dalilnya semua. Ya. Oke, kita kasih naik ada Sucipto Al.